Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Kemarin sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya ulangan harian atau uji modul untuk bab 1, yaitu tentang teks berita. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu di materi Bahasa Indonesia teks eksposisi bagian 1, ya kan? Karena nanti ada beberapa bagian seperti materi sebelumnya. Kalau dijadikan 1, nanti yang ada terlalu panjang videonya, makanya dijadiin beberapa bagian. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, langsung ya Ibu jelasin. Pertama, di slide kedua itu tentang pengertian teks eksposisi. Nah, eksposisi itu apa sih? Eksposisi di situ artinya paragraf karangan yang terkandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain atau orang lain mengungkapkan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau teks dalam bahasa Indonesia yang menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dikatakan non-fiksi. Jadi intinya eksposisi itu adalah paragraf yang umum dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kenapa umum? Karena dia intinya tujuannya adalah menjelaskan, memberi informasi. Kayak kemarin berita, itu kan menjelaskan. Itu masuk bagian teks eksposisi nggak? Masuk, karena tujuannya menjelaskan. Jadi secara garis besar, teks eksposisi itu masuk jenis teks umum bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 teks, yaitu pertama narasi. Narasi itu menceritakan seperti teks novel, teks cerpen, teks cerita yang sifatnya ya. Terus yang kedua teks deskripsi. Deskripsi itu teks yang menggambarkan, bisa bentuknya subjektif atau objektif. Terus yang ketiga teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini jenisnya banyak nih. Ada teks berita, ada teks laporan hasil percobaan, ada teks laporan hasil pengamatan, terus ada teks prosedur. Itu masuknya eksposisi. Intinya informasi, memberikan informasi, menjelaskan, dia masuk teks eksposisi. Makanya di sini teks eksposisi nanti ada polanya dan jenisnya banyak. Yang keempat, secara garis besar, itu ada paragraf argumentasi atau pendapat kita tentang suatu hal itu dijadikan satu teks, itu disebut argumentasi. Yang kelima, paragraf persuasi yang sifatnya mengajak. Contohnya ada iklan, slogan, poster. Nah, itu persuasi tuh. Nah, kita fokus ke eksposisi, tujuannya menjelaskan. Kalau kita ngasih tahu informasi nih, bahwa ternyata dahulu sebelum pandemi ini ada atau virus ini ada juga virus yang namanya H5N1 atau yang disebut flu burung, ya kan? Itu juga membahayakan dibandingin flu sebelumnya atau virus sebelumnya, lebih bahaya virus sebelumnya gitu. Itu kan berarti sudah menjelaskan suatu informasi mengenai fakta yang sifatnya non-fiksi atau kenyataan. Itu juga disebut teks eksposisi. Dalam bentuk apa? Bentuk berita gitu. Oke, kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lewat Japri ya. Yang selanjutnya, tujuan teks eksposisi. Pertama, yang pasti tujuan eksposisi adalah menjelaskan suatu informasi. Kita mau ngasih informasi, kita mau ngasih wawasan, itu sudah menjadi tujuan eksposisi. Jadi kita bisa dengan tertata
mengasih informasi kepada orang ya dengan cara belajar teks eksposisi gitu kan. Terus memberikan pengetahuan umum, ya sifatnya umum yang informasinya tapi berdasarkan fakta. Membuka pandangan pembaca akan sesuatu hal. Jadi tadinya kita nggak tahu apa-apa nih tentang pandemi, kita baca berita, kita baca informasi yang akurat itu artinya terbaru ya, yang akurat itu kita jadi tahu, wawasan kita nambah gitu. Terus yang keempat, memberikan dorongan dan motivasi terhadap suatu hal. Misalnya atau enggak informasi tentang Mary Riana, dia menjelaskan tentang gimana sih cara biar percaya diri. Nah, itu sudah menjelaskan, bentuknya teks eksposisi. Itu memberikan apa tujuannya? Memberikan dorongan biar kita semangat, biar percaya diri. Bentuknya apa? Motivasi. Terus menyuarakan pendapat pribadi tapi sesuai fakta. Jadi kayak misalnya kamu berpendapat bahwa pandemi corona tuh nggak terlalu bahaya, faktanya ini. Nah itu sudah kamu jelaskan dalam bentuk teks eksposisi juga, tapi harus disertai fakta. Supaya apa? Supaya orang yang melihat berita kamu atau tulisan kamu dia percaya akan hal itu gitu. Makanya dibilang teks eksposisi ini seperti yang di atas non fiksi, artinya bersifat fakta dan akurat itu terbaru. Jadi informasi yang disampaikan di teks eksposisi adalah informasi yang terbaru yang dibahas, yang baru-baru ini terjadi biasanya gitu. Kita menjelaskan sesuatu yang baru-baru ini terjadi. Nah, oleh karena itu, teks eksposisi juga mengandung yang namanya fakta dan opini. Nah, opini itu tadi pendapat kita dalam bentuk eksposisi, tapi harus disertai fakta. Nah, sebelum kita masuk selanjutnya tentang ciri-ciri teks eksposisi, kita bahas dulu nih perbedaan fakta dan opini. Fakta pertama artinya di situ adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di halayak umum, artinya sudah bisa dibuktikan. Misalnya kita ngomong Indonesia telah merdeka, ya udah kita buktikan ada rekamannya, kita buktikan ada benderanya, ada proklamatornya yaitu Soekarno. Terus ada opini, sedangkan opini pengertiannya apa? Suatu ide, suatu pendapat kita, suatu pemikiran kita yang biasanya bersifat tidak objektif atau subjektif, maksudnya pendapat kita pribadi itu yang dibilang subjektif, perasaan. Misalnya kita bilang teman kita baik, ya kita bilang teman kita baik karena kita deket sama dia, tapi yang lain belum tentu bilang dia baik gitu. Itu namanya pendapat yang subjektif atau tidak objektif dan tidak bisa atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, contohnya tadi kan ibu bilang, misalnya kita bilang teman kita baik, nah kamu bisa buktiin tapi yang lain belum tentu bisa buktiin dia baik atau enggak, karena itu teman kamu, dia bisa aja berbuat baik karena kamu temannya dia juga gitu ya. Itu sifatnya subjektif. Terus yang kedua, ciri-ciri fakta pertama, sudah teruji kebenarannya di depan halayak umum serta bersifat objektif. Kalau objektif itu tadi misalnya pohon itu hijau, nah berarti kan emang semua pohon itu hijau, sudah bisa dibuktikan. Walaupun Miss ngomong kayak gitu atau ibu ngomong kayak gitu, pohon itu hijau tapi sudah dibuktikan beneran hijau. Lalu yang kedua, memiliki data yang akurat dan bukti yang pendukung yang benar. Nah ini tadi, kalau kita berpendapat kita harus menggunakan opini atau pendapat yang benar. Pernah dilihat oleh manusia atau bisa dilihat ketika kita nggak percaya, kita bisa lihat buktinya. Oh itu ada, berarti itu sesuai fakta. Sedangkan opini, ciri-cirinya belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Subjektif tadi udah dijelasin, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Tadi sudah dijelasin juga bahwa teman kalian berbuat baik karena kalian temannya, tapi belum bisa dibuktikan oleh orang lain kalau dia baik gitu ya. Terus yang ketiga,
merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Misalnya gini, saya menginginkan Indonesia maju Piala Dunia 2023. Nah, itu kan belum bisa dibuktikan. Kenapa? Karena 2023 belum mulai itu. Kita masih di 2020. Nah, itu makanya masih berupa opini. Belum bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri berarti yang ada di teks eksposisi tapi tidak ada di teks lain. Pertama, singkat dan padat. Karena dia cuma menjelaskan sesuatu yang umum, makanya dia dibahas secara singkat dan padat. Gaya informasi atau informatif, yaitu tadi tujuannya karena menjelaskan ya, gaya pembahasanya atau bahasanya ya menginformasikan, menjelaskan. Terus yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Karena ini teks, jadi gunakan bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lo kamu mau menjelaskan sesuatu menggunakan teks eksposisi. Terus menjelaskan informasi pengetahuan. Tadi teks eksposisi itu karena sifatnya non-fiksi atau tidak hayalan, makanya biasanya bersifatlah ilmiah. Contohnya kita menjelaskan tentang kejadian gempa di tsunami Aceh gitu kan. Itu terjadi karena gempa apa? Gempa vulkanik itu apa? Bla bla bla. Dijelasin. Nah, itu yang dibilang teks eksposisi sesuai dengan pengetahuan. Tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Misalnya, contohnya di sini kita bahas tentang pandemi corona sama flu burung sebelumnya. Kita membandingkan tuh bahwa flu burung itu jauh lebih bahaya, SARS jauh lebih bahaya, MERS jauh lebih bahaya dibandingin pandemi gitu kan. Yaitu hanya menginformasikan aja, menjelaskan bahwa ini lebih bahaya loh, ini faktanya, tapi tidak membawa orang yang baca teks eksposisi kamu tentang pendapat kamu bahwa flu burung lebih bahaya, itu ikut pendapat kamu. Maksudnya gini, jadi dia terpengaruh dengan omongan atau tulisan kamu tentang lebih bahaya flu burung dibandingin pandemi. Jadi ketika kita nulis teks eksposisi, kita nggak boleh memihak atau mempengaruhi si pembaca untuk setuju dengan pendapat kita gitu intinya. Terus teksnya bersifat objektif. Nah, ini tadi objektif tuh kita berpendapat tapi harus sifatnya tidak dipengaruhi dengan perasaan pribadi. Sama kayak di contoh tadi yang ciri-ciri kelima, kita harus bersifat objektif, tidak melebihkan atau membaikkan yang satunya, tidak memperburuk yang satunya. Kayak gitu. Penjelasan disertai data yang akurat nih. Dari tadi Miss sudah bilang atau Ibu sudah bilang bahwa disertai dengan fakta dan data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi. Konkretasi itu artinya nyata. Jadi fakta digunain untuk bukti yang nyata tentang pendapat kamu bahwa flu burung lebih bahaya. Misalnya. Terus kontribusi ikut serta. Jadi fakta itu ada untuk mengikuti pendapat kamu dan membuat suatu kenyataan bahwa apa yang kamu omongin itu benar gitu ya. Selanjutnya, pola pengembangan teks deskripsi itu ada banyak. Maksudnya teks deskripsi ini dijenisin berapa jenis nih? Contohnya ada 6 di situ. Pertama, eksposisi definisi, artinya eksposisi yang memaparkan suatu topik. Jadi dia cuma menjelaskan doang. Misalnya gempa bumi itu apa? Dijelasin gempa bumi adalah bla 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 sesuai dengan faktanya apa. Gitu ya. Terus eksposisi proses, langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Contohnya membuat nasi goreng itu kan
dijelaskan kan kita bahwa kalau mau buat nasi goreng tuh kayak gini. Nah, itu salah satu bentuk teks eksposisi yang jenisnya proses. Terus yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Ilustrasi itu adalah pemaparan informasi atau penjelasan tertentu dengan cara yang memberikan gambaran sederhana mengenai suatu topik lain yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dan hal tertentu. Yang tadi Miss bilang, ini ilustrasi nih, misalnya kita bandingin, misalnya kita samain virus corona dengan virus atau flu babi gitu ya, atau flu burung gitu ya. Kita samain, oh ternyata dua-duanya sama virus, terus sama-sama mempunyai dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat. Nah, itu berarti sudah mengembangkan suatu yang namanya ilustrasi. Gitu. Perbandingan persamaan empatnya. Karena perbandingan ada lagi nanti contohnya. Yang keempat, eksposisi laporan. Artinya, teks eksposisi yang ditulis itu berdasarkan laporan yang kita buat atau laporan pengamatan yang sudah kita lakukan. Contohnya kita melakukan pengamatan terhadap pohon toge gitu kan. Kita tulis hasilnya gimana, tanamannya gimana kan, dijelasin. Itu suatu teks eksposisi yang sifatnya laporan. Sedangkan teks eksposisi perbandingan yaitu teks eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Itu tadi kayak contohnya kita bandingin flu burung dengan virus pandemi corona gitu kan. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya flu burung. Kenapa? Ya udah dijelasin. Itu sama aja membandingkan. Intinya kalau perbandingan itu masuk ke eksposisi perbandingan. Yang terakhir, eksposisi pertentangan, menentang sesuatu hal dengan hal lain. Contohnya, misalnya di berita diinfokan bahwa pembelajaran daring atau online itu lebih efektif, tapi kamu tidak setuju dengan pembelajaran online lebih efektif. Kamu ungkapin pendapat kamu bahwa pelajaran online itu jauh lebih kurang efektif dibandingin pembelajaran tatap muka gitu kan. Itu kamu ungkapin, itu suatu teks eksposisi yang menentang gitu. Nah, ini tindak lanjutnya nih, maksudnya pembelajaran selanjutnya tentang eksposisi pertentangan itu biasanya ada di kelas 12 SMA. Nah, untuk contoh eksposisi berdasarkan pola pengembangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kamu bisa buka web di situ, itu contohnya lengkap. Jadi nggak perlu ibu ketik di sini satu-satu, jadi kamu bisa lihat di situ contohnya dari contoh definisi sampai pertentangan. Nah, ini ibu kasih contoh aja, contoh pola pengembangan klasifikasi atau yang disebut dengan ilustrasi ya. Pemerintah akan klasifikasi artinya membagi-bagikan atau mengilustrasikan sesuatu dengan yang lain. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau pembangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan 20 juta. Warga yang rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Nah, itu diklasifikasiin lagi tuh, 10 juta ringan, terus rusak berat sampai sedang gitu kan. Itu diklasifikasiin lagi, dibagi-bagiin bantuannya. Nah, itu masuk jenis teks eksposisi pola pengembangan klasifikasi. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini cukup sampai pola pengembangan dari teks eksposisi, tepatnya unit 1 kegiatan 1. Jadi untuk tugas pertemuan kali ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh kali ini itu pertama
Tugasnya adalah 1. Tuliskan apa saja yang kamu pelajari pada materi kali ini secara singkat. Artinya kamu disuruh buat simpulan dari tadi penjelasan ibu tentang teks eksposisi. Karena simpulan berarti singkat aja, nggak perlu dipanjang-panjangin ya. Yang menurut kalian penting aja untuk diingat ya. Terus yang kedua, kerjakan dalam bentuk ketikan dan kirim bentuk file ke email solehanurulsuciati@yahoo.co.id ya. Kalau misalnya emang susah untuk mengirimkan ke email, bisa ditulis di kertas lembar aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe biar ibu semangat lagi buat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.